Siapa istri adinda di surga? Istri sekarang. Siapa suami adinda di surga? Suami sekarang. Kalau begitu rugilah Pak Ustaz. Apa ruginya? Katanya bidadari itu cantik Pak Ustaz. Nanti di surga kita ini tak seperti ini. Kalau ada di surga itu seperti ini, rusaklah surga itu. Tak ada yang ganteng saya tengok, tak ada yang cantik. Nanti kalau kita masuk surga, pasangan kita, pasangan sekarang, istri kita itu membuat cemburu bidadari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala keluarga besar dari mempelai pria, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala keluarga besar dari mempelai wanita. Seterusnya jemaah sekalian, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dan yang sangat istimewa, sepasang pengantin yang sekarang sedang bersanding di depan kita, yaitu ananda kita Notarianus Syamsi dengan Khairon Nur Sa'adah Aulia SH. Yang pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat hidup berpasangan, kemudian diberikan pula anak dan keturunan. Semoga itu menjadi penyejuk hati dan menjadi panutan hendaknya buat orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian kita perbanyak pula solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, di samping kita mendapatkan syafaat, semoga kita bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan karena Allah, dan yang sangat berbahagia pada kesempatan ini tentunya keluarga besar dari kedua mempelai. Mewakili yang hadir, semoga nasihat ini ada manfaat buat sepasang mempelai yang sekarang sedang bersanding di hadapan kita. Pertama, saya tujukan kepada ananda kita mempelai wanita. Wahai ananda, suami ananda itu sudah jelas dia tidak semulia Nabi Muhammad SAW.
Dia tidak setakwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak setabah Nabi Ayub. Suamimu gagah tapi tidak segagah Nabi Yusuf. Dan saya yakin dia tidak seikhlas Uwais Al-Qarni. Lalu siapa suami Ananda? Manusia biasa-biasa saja. Dan saya yakin di samping ada kelebihan, tentu banyak pula kekurangannya. Kemudian kepada mempelai laki-laki, Ananda kami Notarianus Syamsi SH MKN. Siapa istri Ananda? Istri Ananda juga wanita biasa. Dia tidak semulia Khadijah. Dia tidak setakwa Maryam ibunda Isa. Dia tidak pula secantik Aisyah. Tidak sesabar Fatimah. Siapa istri Ananda? Wanita biasa, di samping ada kelebihan, mungkin banyak kekurangannya. Karena itulah ketika kita hidup berumah tangga, Allah mengistilahkan istri pakaian suami, suami pakaian istri. Apa fungsi pakaian? Menutupi kekurangan. Menutup aib. Di samping pakaian adalah untuk menutup aurat. Apa kata Allah Ta'ala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Pakaian, jangankan kita beli siap, ditempah pun kadang-kadang tak cocok dengan badan kita. Pergi kita ke pasar, wahai Ananda, pergi kita ke pasar, wahai Adinda, kita beli bahan. Padahal udah lama kita pilih, udah pas. Lalu kita antar ke tukang jahit, berdiri kita, dia ambilnya meteran. Pinggang berapa? Kemudian lengannya berapa, besarnya berapa. Setelah deal, dijahit. Tahu-tahu setelah selesai, tak cocok juga. Apalagi kalau yang kita beli, yang sudah siap. Yang tergantung-gantung di lemari itu. Waktu kita pilih, kayaknya inilah model yang paling mantap. Ini warna yang paling hebat. Kita tengok size-nya pas betul. Oh, ternyata enggak. Kita cari lagi yang lain. Ah, inilah yang paling mantap ini. Ini warnanya pas betul dengan kulit saya. Kemudian kainnya agak lembut. Size-nya udah pas. Ternyata, sampai di rumah, begitu dipakai, sempit ternyata. Agak panas rasanya kain tadi. Padahal waktu kita pilih lembut. Lalu bagaimana sikap kita ketika salah beli? Kita beli yang lain. Tapi istri jangan seperti itu. Suami jangan seperti itu. Kemarin sebelum menikah kayaknya dapat ini. Sebelum menikah mantap ini. Ternyata setelah diijab kabul, ibarat pakaian agak sempit sikit. Jadi kalau sempit tanggung ajalah. Kalau agak lapang-lapang sikit terima sajalah. Dia tak persis sebetul seperti pakaian. Boleh ditukar. Kalau ini pakai aja sempit-sempit sikit, pakai lapang-lapang sikit, pakai tak cocok warnanya terima saja. Walaupun Allah mengibaratkan tadi suami istri seperti pakaian. Tapi makna sebenarnya adalah saling tutup menutupi. Apa yang ditutup? Bukan sekedar menutup aurat, tapi menutup aib. Apa maknanya? Kalau ingin bahagia rumah tangga, karena istri banyak kekurangan, tutup aibnya. Karena suami banyak kekurangan, tutup aibnya. Lihat kelebihan yang ada, maka insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Lalu kapan kalau begitu Pak Ustadz istri kita ini sempurna? Kapan kalau begitu wahai Pak Ustadz suami saya sempurna? Takkan pernah. Tidak akan pernah.
Di dunia itu tidak akan tercapai. Lalu kalau begitu, kapan kita baru bisa merasakan kesempurnaan suami kita, kesempurnaan istri kita? Kalau rumah tangga kita ini berlanjut sampai ke surga. Jadi kita menikah bukan hanya sampai ke anak cucu. Kita berumah tangga bukan hanya kematian yang memisahkan. Umur orang Islam berumah tangga diharapkan oleh Allah sampai ke surga. Apa bunyi ayatnya? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ada di akhirat itu surga adnin namanya. Siapa yang masuk ke dalamnya? Orang-orang saleh, bergabung mereka dalam surga itu bersama orang tuanya. Mereka sepasang suami istri sampai kepada anak cucunya. Semoga rumah tangga adinda berdua sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa istri ananda di surga? Ini dia yang sekarang bersanding dengan kita. Siapa nanti suami ananda di surga? Ini dia yang sedang bersanding di sebelah kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadikan pasangan asbab terbesar kita masuk surga. Ada hadis Nabi dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ini kabar gembira untuk istri. Apa kata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila seorang istri salat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sunat. Tapi andai kata dia tak lakukan yang sunat, cuma yang wajib saja, itu dah cukup. Yang kedua kata Nabi, wasamat syahroha. Dia puasa 1 bulan, maknanya Ramadan. Apalagi ditambah dengan Senin, Kamis, 13, 14, 15. Tapi jangan lagi lakukan yang sunat, cukup yang wajib saja. Yang berikutnya, wahafizat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Yang keempat, apa kata Nabi? Wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Maka istri yang seperti itu, apa kata Allah nanti di akhirat? Qila laha, dikatakan kepada perempuan seperti ini, dikatakan kepada istri seperti ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silahkan masuk surga, pilih surga mana yang kau suka, masuk lewat pintu mana yang kau ingini. Jadikan suami asbab terbesar kita masuk surga. Sehingga di akhirat nanti Allah bebaskan kita memilih surga mana yang kita inginkan. Mau masuk lewat pintu mana. Ingat salah satu syaratnya. Apa tadi kata Rasul kita? Taati suami. Sebaliknya begitu juga sang suami. Jadikan istri kita asbab terbesar kita masuk surga. Bahkan bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Pak Ustaz, jadi dengan istri dan anak saya bisa masuk surga bersama Nabi? Bisa. Kata Nabi begini. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai dan dekat denganku nanti di dalam surga, siapa kata Rasulullah? Seorang yang baik akhlaknya. Dan siapa orang yang baik akhlaknya? Rasul bersabda dalam hadis yang lain. Kata Rasul, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarga. Siapa itu? Istri dan anak-anak. Apabila suami berakhlak kepada istrinya, apabila suami sayang kepada anaknya, maka kata Rasul nanti bersamaku di dalam surga. Subhanallah.
Jadi kalau begitu pernikahan ini luar biasa. Bahtera yang akan mengantarkan kita untuk sampai ke dermaga. Dermaga itu bersama surga. Itulah rumah tangga. Kembali kepada istri. Apa kata Rasul kita tercinta Muhammad SAW? Ad-dunya mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Kata Rasul, dunia itu perhiasan. Apa perhiasan yang paling indah? Apa perhiasan yang paling mahal? Istri yang salehah. Kalau seorang istri, setiap jari jemarinya ada cincin, kiri dan kanan. Kemudian dia ada memakai gelang, kiri dan kanan. Di lehernya tergantung apa? Kalung. Di telinganya juga tergantung emas, anting-anting. Maaf, bahkan di kakinya juga melingkar emas. Tapi sayang, akhlaknya tercela. Tak ada harga itu wanita. Tak ada harga. Walaupun harga emas di badannya miliaran, tapi dia tak berakhlak kepada suaminya, tak ada harga. Tapi telinganya sunyi sepi, tak ada perhiasan emas. Lehernya kosong melompong, tak ada kalung. Tangannya juga tak ada gelang. Jari jemarinya mulus, tak ada emas, apalagi di kaki. Tapi dia punya akhlak luar biasa kepada suami. Kata Rasulullah, ini perhiasan lebih mantap daripada dunia dan isi. Yang membuat Allah tertarik kepada istri bukan kecantikannya. Yang membuat Allah tertarik kepada seorang istri bukan perhiasannya, tapi akhlaknya. Untuk itu, wahai istri, berakhlaklah kepada sang suami kita. Untuk itu, wahai sang suami, sayangi istri kita. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Adinda, rumah tangga ini ibarat bahtera. Kadang-kadang dia dihempas gelombang, dihempas ombak, lalu bocor. Bisa jadi pecah, bahkan bisa jadi karam. Karam kalau dapat jangan. Kalau pecah-pecah sedikit aja. Kalau bocor, bocornya pun tak parah. Andai perjalanan ini masih jauh, bahtera dapat ujian, ada gelombang tinggi, ada ombak menghempas, saya mewakili yang hadir, cepat perbaiki kapal itu. Hati-hati dalam menakodainya. Jangan cari kapal baru. Paham maksud saya? Kapal itu aja perbaiki. Jangan cari kapal baru. Tapi kalau nambah kapal baru tak apa. Paham maksudnya kan? Kalau rusak kapal kita perbaiki. Perbaiki. Menambah kapal. Menambah kapal. Tapi menukar kapal. Apa maksud Pak Ustaz? Tak terjangkau oleh saya. Biarlah menambah orang rumah daripada bercerai dengan orang rumah. Itu saya maksud. Tapi jangan berpikir sampai di situ dulu lah. Masa baru mulai nak nambah orang rumah? Perbaiki. Lalu pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana supaya kapal ini bisa sampai ke dermaga bersama surga, walaupun ombaknya tinggi, walaupun gelombangnya tinggi, anginnya kencang? Perhatikan yang berikut ini. Pertama, kita suami istri mesti tahu hak dan kewajiban. Itu nomor satu. Hak istri, kewajiban suami. Hak suami, kewajiban istri. Apa maknanya? Kalau suami menjalankan kewajiban selaku suami, dia berarti sedang memenuhi hak istri. Apabila istri menjalankan kewajiban, berarti dia sedang memenuhi hak suaminya. Konsep dalam berumah tangga,
Apa yang dipikirkan oleh pasangan, yaitu apa kewajiban saya. Tapi kalau masing-masing memikirkan apa hak saya, kapal ini oleng betul. Tak ada gelombang pun karam sendiri. Tak ada gelombang pun bisa karam sendiri. Kalau masing-masing pasangan memikirkan apa hak saya. Jadi kita selaku suami, apa yang kita pikirkan? Kewajiban saya. Selaku istri, apa yang kita pikirkan? Kewajiban saya apa? Nah, kalau begitu, apa di antara kewajiban suami? Memberi nafkah. Hak istri menerima nafkah. Maka kepada suami, ketika mencari nafkah sebagai kewajiban, bawa pulang yang halal-halal saja. Kalau tak halal, maaf, rumah tangga takkan berkah. Dijamin. Kemudian kepada istri, ketika menerima hak tadi, bersyukur menerima apa adanya, qanaah, merasa cukup. Jangan dipaksa-paksa suami. Pokoknya bang harus begini, pokoknya harus segini 1 bulan. Oh, jangan dipaksa-paksa suami. Jika perlu, istri punya prinsip seperti istri orang-orang soleh zaman dahulu. Apa kata istri kepada suaminya? Wahai suamiku, bawa pulang yang halal-halal saja, jangan bawa yang haram. Aku kuat menahan lapar, tapi tak kuat menahan panasnya api neraka. Itu istri orang-orang soleh zaman dahulu. Jadi bawa yang pulang yang halal. Istri begitu juga, jangan dipaksa suami kecuali sesuai kemampuan. Ini mohon maaf. Tapi adillah tidaklah, insya Allah. Tapi ada rumah tangga kita tengok, mohon maaf jangan tersinggung, mulai depan sampai belakang itu kredit semua. Yang cash cuma istri semua. TV kredit, kursi kredit, televisi kredit, AC kredit. Yang penting siapa? Suami. Sehingga banyak yang nak dibayar, akhirnya suami begitu keluar, tugas menteri nafkah tak peduli lagi halal dan haram. Di sini berarti rumah tangga sudah beri bocor ibarat kapal, menunggu saat-saat akan tenggelam. Ada cerita wahai Dinda. Ceramah kita ini panjang ini. Yang nyuruh panjang tadi bapak. Bagaimana kisahnya? Datanglah seseorang kepada Imam Syafi'i. Apa kata yang datang kepada Imam Syafi'i ini? Syekh, aku datang minta nasihat. Semoga nasihat Syekh ini sebagai solusi. Aku datang curhat. Semoga Syekh dengar curhat saya, Syekh nasihati saya, sehingga selesailah perkara rumah tangga saya. Kenapa? Dia bercerita. Saya Syekh dengan istri saya itu siang malam kelahi terus. Seminggu 7 hari, kami kelahi 8 hari, berlebih sehari. Bayangkan, anak-anak kami sekacau balau, lintang, tukang, kumbang, lambang semua. Pokoknya anak tak ada yang akur. Kami pun suami istri tak pernah akur. Tolong nasihati Syekh. Semoga nasihati Syekh itu ada menjadi solusi buat saya, istri dan anak-anak saya. Bertanya Imam Syafi'i, kau sehari-hari bekerja? Iya Syekh. Berapa dapat gaji 1 bulan? 5 dirham. Begini, temui majikan kau sekarang, minta kurang gajimu 1 dirham. Besok kau terima sebulan 4 dirham. Aneh nak kira-kira nasihat Imam Syafi'i ini? Terkesan agak aneh. Itulah nasihat dia. Pergi ke rumah majikanmu, minta kurang gaji 1 dirham. Besok terima saja sebulan 4 dirham. Tapi karena yang bertanya ini patuh, ngikut, nurut, manut, dia tak mendebat, dia tak menentang. Pergilah dia ke rumah majikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majikanku, ya. Biasanya kan gajiku sebulan 5 dirham. Tolong kurangi 1 dirham, besok kasih 4 saya. Mendengar itu senang majikan. Majikan ini tak suka kalau minta naik gaji. Kalau minta turun suka semua.
Singkat cerita adalah sebulan bekerja dapat duit 4 dirham, dibawa balik. Apa yang terjadi? Makin kacau rumah tangga. Iyalah 5 aja kacau, lagi 4. Datang lagi dia ke Imam Syafi'i. Syekh, makin kacau Syekh. Kemarin seminggu kami kelahi 8 hari, sekarang 9 hari, berlebih Tuhan. Anak kami benjol-benjol, ada yang berdarah, ada yang bengkak, pokoknya makin kacau semenjak gaji 4 dirham. Kata Imam Syafi'i, pergi lagi ke rumah majikan, minta kurang lagi 1 dirham. Aneh nasihatnya. Syekh, jadi saya pergi minta kurang lagi. Iya, dia pun pergi. Sampai ke rumah majikannya, apa dia bilang? Wahai majikanku, ya, kemarin gajiku 5, lalu 4, ya, sekarang kurangi lagi 1 dirham, besok berikan saja 3 dirham. Makin senang hati majikan. Majikan tuh sekali lagi dia tak suka minta naik, kalau minta turun tuh suka semua. Setelah bekerja 1 bulan, dikasih gaji 3 dirham, dibawa pulang. Alhamdulillah, rumah tangganya sudah mulai aman, damai sejahtera. Kemarin kalau salam tak ada, sekarang cium tangan, cipika-cipiki. Anak-anak sudah akur semua. Kok bisa? Dia pergi lagi ke rumah Imam Syafi'i. Syekh, alhamdulillah Syekh, semenjak bergaji 3 dirham ini Syekh, rumah tangga kami aman, barokah, kami tak kelahi lagi Syekh. Tidur nyenyak, makan sedap, pikiran tenang. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Tapi aku penasaran Syekh, kok bisa? Imam Syafi'i menerangkan, waktu kau bergaji 5 dirham, ada 2 dirham yang kurang halal, bahkan haram, kau bawa pulang. Yang 2 dirham itu membuat rumah tangga kau panas. Sekarang semenjak 3 dirham, kenapa aman? Karena halal semua. Dari mana Syekh tahu? Kau saya tengok kadang-kadang pergi kerja lambat, pulang cepat. Saat bekerja main-main juga. Cara kau bekerja seperti itu pantasnya cuma 3 dirham, tapi ternyata kau bawa pulang 5 dirham. 2 dirham pula yang membuat rumah tangga kau tak aman. Sekarang kenapa aman? Gaji 3 dirham cocok dengan gaya kerjamu seperti itu, barokah, maka rumah tanggamu tenang. Untuk itu Adinda, biar sedikit, yang penting barokah, bawa pulang untuk disuapkan ke mulut istri kita. Mungkin bakal akan menjadi anak keturunan kita. Halalan thayyiban. Kewajiban kita suami adalah mencari nafkah. Sekali lagi, yang dibawa pulang yang halal-halal saja, dijamin rumah tangga akan bahagia. Pakaian itu juga kewajiban. Memberi tempat tinggal itu juga kewajiban. Menyayanginya, mengajar istri kita juga kewajiban. Lalu apa kewajiban istri? Kewajiban istri seperti yang kita sudah singgung tadi, taat setoat-toatnya kepada suaminya. Boleh melawan, tak boleh menjawab, tidak boleh menentang, ikut manut turut, begitu yang diperintahkan oleh agama kita. Insya Allah siap? Dari wajahnya saya nampak betul-betul siap. Insya Allah rumah tangga Adinda berdua tidak ada selesai-selesainya, bersambung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa istri Adinda di surga? Istri sekarang. Siapa suami Adinda di surga? Suami sekarang. Kalau begitu rugilah Pak Ustaz. Apa ruginya? Katanya bidadari itu cantik Pak Ustaz. Nanti di surga kita ini tak seperti ini. Kalau ada di surga itu seperti ini, rusaklah surga itu. Tak ada yang ganteng saya tengok, tak ada yang cantik. Nanti kalau kita masuk surga, pasangan kita, pasangan sekarang, istri kita itu membuat cemburu bidadari surga. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Bidadari surga masuk surga tak ada usaha, mereka makhluk surga. Istri kita masuk surga, usahanya luar biasa. Begitu masuk cantik, itu wajar. Membuat cemburu bidadari surga. Bidadara surga cemburu juga. Karena jadi suami itu tak senang. Tak sama dengan bidadara surga. Diciptakan dalam surga, tinggal masuk. Kita nak masuk surga, perjuangannya berat. Peras keringat banting tulang. Pergi pagi pulang petang, kadang pergi tak pakai pulang-pulang.
Maka begitu masuk surga, wajar Allah berikan kepada kita kegantengan luar biasa, kecantikan luar biasa, membuat iri bidadara dan bidadari surga. Yang kedua, bagaimana supaya rumah tangga kita bahagia? Rajin beribadah dan berdoa. Jangan sampai-sampai nanti gara-gara mencari nafkah, menjalankan kewajiban kepada istri, lupa kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Ibadah, kemudian berdoa, itu jangan sampai lupa. Adinda, salat tepat waktu. Setiap pagi zikir pagi, titik. Tak ada tawar-menawar. Petang zikir petang. Beli buku zikir. Begitu Pak Ustaz? Iya. Karena begitu rumah tangga Nabi kita, begitu rumah tangga para sahabat. Beli zikir pagi, beli zikir petang. Setiap selesai salat subuh, adik, nih berzikir kita. Setiap selesai salat asar nih zikir. Itu ibadah. Senin, Kamis puasa kita. 13, 14, 15 puasa kita. Apabila kita rajin beribadah, maka insya Allah dijamin rumah tangga kita akan bahagia. Apa sebab? Sang pemilik kebahagiaan itu Allah Ta'ala. Ketika kita rajin beribadah, maka Allah akan tanamkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Saya yakin rumah tangga kita pasti ada kelisnya. Rumah tangga seorang nabi saja kaum muslimin, kaum muslimat ada masalah. Apalagi rumah tangga kita manusia biasa. Ketika jadi masalah, kemana kita mengadu? Kepada Allah. Ini istri nanti, jangan kalau ada masalah ngadunya ke dinding Facebook. Ambil HP, isi paket, ditulis di Facebook. Postingannya, nyesal rasanya. Itu orang tanya, nyesal apa? Nanti jadi aib. Lalu suami baca postingan istri, dia balas pula. Aku lebih nyesal lagi. Jangan mengadu ke dinding Facebook. Apapun masalah, jangankan ke dinding Facebook, ke orang tua kita pun jangan ngadu. Kalau ada masalah, jadikan Allah dulu tempat mengadu paling utama. Ya Allah, dulu ya Allah sebelum ijab kabul ya Allah, istrikulah orang yang paling baik di dunia ya Allah. Tahu-tahu setelah ijab kabul begini ya Allah, ngadu ke Allah. Istri gitu juga, kalau tak senang dengan suami ada masalah, ambil wuduk, bentang sajadah, salat hajat, ngadu ke Allah. Ke Allah Ta'ala ngadu, jangan ke orang, jangan ke orang tua. Selesaikan dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti berikan solusi. Ingat, solusi Allah beri karena ibadah kita tadi. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, kena rajin ibadah, apapun solusi, apapun persoalan, solusi akan Allah berikan. Jangan mengadu kepada siapa-siapa. Saya teringat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sakit perut. Jadi ketika sakit perut, Nabi Musa datang ke Allah. Ya Allah, aku sakit perut. Kata Allah, cari rumput ini atau daun ini makan. Insya Allah sehat. Nabi Musa cari rumput, dia makan. Besok Nabi Musa sakit perut lagi. Teringat rumput yang Allah suruh. Dia cari langsung makan tapi tak sembuh. Apa bedanya? Sakitnya sama, obatnya sama. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, aku sakit perut. Tapi begitu aku makan rumput itu, kok bertambah sakit perutku? Kata Allah, kemarin kau datang dulu kepadaku. Baru kau cari rumput itu. Sekarang terbalik. Kau ngadu dulu ke rumput, baru kepadaku. Terbalik. Jadi kalau ada kita masalah ke Allah Ta'ala dulu tempat mengadu. Itu namanya beribadah dan berdoa. Setelah jalankan kewajiban dan hak, beribadah dan berdoa, apa yang nomor 3 Pak Ustadz? Supaya rumah tangga kita bahagia, bersyukur dan bersabar. Adinda, saya teringat ada seorang ulama namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan itu paling tak ganteng. Kalau adinda, Masya Allah. Macam Nabi Yusuf saya tengok. Imran bin Hattan itu paling tak ganteng. Tapi saya tak perlu sebut bagaimana modelnya. Istrinya cantik. Macam bidadari Allah utus dari surga ke dunia. Jadi suami tak ganteng, istri cantik. Apa kata Imran bin Hattan? Istriku,
Aku yakin kita ni pasti masuk surga. Bertanya istrinya, kenapa abang yakin betul kita masuk surga? Akulah suami yang paling bersyukur dapat istri cantik macam kau. Kata istrinya, yang abang katakan memang benar. Kita berdua insya Allah bakal masuk surga. Apa sebab? Akulah istri yang paling bersabar dapat suami macam abang. Suami bersyukur dapat istri cantik. Istri bersabar dapat suami tak ganteng. Sepasang pengantin kita, satu cantik, satu ganteng. Berarti nyaris tak ada ujian. Yang ada adalah rasa sabar. Jadi rumah tangga kita itu hanya ada dua saja. Enak dan tak enak. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 senyum, 27 sampai 30 senyum juga. Ini 1 sampai 5 senyum, 27 sampai 30 bertengkar terus. Jangan, sabar. Rumah tangga itu dua saja. Enak giliran untuk bersyukur, tak enak mari kita bersabar. Yang berikut apa lagi? Rumah tangga supaya bahagia mesti romantis, harmonis, humoris, mengalahkan artis dan selebritis. Kan selebritis itu kan tak tanggung-tanggung itu. Kalahkan mereka. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, siapa yang kita contoh agar mereka bisa kalah? Rasul kita dicontoh. Kalau kita contoh selebritis, pening kepala kita. Lalu kenapa saya katakan contoh Rasulullah? Rasul begitu susah tetapi harmonis. Begitu susah tapi romantis. Romantis bukan hanya milik orang kaya. Harmonis bukan hanya milik orang kaya. Rasul yang susah bisa romantis. Apa buktinya Pak Ustaz? Rumah Nabi itu pernah dapurnya 3 bulan tak berasap. Itu sahih ceritanya itu. Pernah Nabi solat pas rukuk berbunyi perutnya. Kenapa berbunyi perutnya? Diikat batu menahan lapar. Rumah Nabi itu kalau berdiri kepala kena atap. Kalau duduk di atas tanah. Nabi pernah solat malam, begitu sujud di atas kaki Aisyah. Kenapa sujud di atas kaki Aisyah? Tak ada ruangan untuk sujud. Rumah tu kecil, mungil. Pernah 3 bulan tak berasap. Tapi apa kata Nabi? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Kita tiru selebritis pening kepala awak. Nabi kita tiru. Ternyata walau seperti itu bisa harmonis. Bagaimana Pak Ustaz romantisnya Nabi? Ini kita ulang-ulang kaji. Jemaah dah tahu semua. Pernah Nabi dan Aisyah tu lomba-lomba lari kan? Aisyah, yuk lomba lari. Kata Aisyah, yuk kita dah hafal ceritanya. Lomba lari lah. Aisyah menang, Rasul kalah. Aisyah hejek Nabi, abang kalah, abang kalah. Kenapa itu tu Aisyah menang? Karena dia masih ramping. Dah lupa Aisyah, waktu lumayan lama. Apa kata Nabi? Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Begitu lomba, Nabi menang, Aisyah kalah. Kenapa Aisyah kalah? Sebab Aisyah badannya ketika 92 kg. Dulu 29. Apa kata Rasul? Kalah. Ini pembalasanku yang dulu. Bahkan Nabi sama Aisyah tu pernah main sondok-sondokan. Main sondok-sondokan. Orang kampung bilang main sembunyi-sembunyi. Kita nak bahagia main sembunyi-sembunyi juga sesekali. Apa salahnya? Pergi ke dapur, bang aku sini cari. Aisyah seperti itu Pak Ustaz. Iya, main kejar-kejaran. Kita sekarang ada juga main sondok-sondok. Begitu menyondok tak dapat dicari lagi. Tak kemana menyondoknya. Ada juga kita main kejar-kejaran tapi bukan kena lucu-lucuan. Pakai ketangkai sapu. Tak kemana-kemana lari. Rumah tangga Nabi itu romantis. Rumah tangga Nabi itu harmonis. Padahal kehidupannya saat itu memprihatinkan. Maka kalau kita hidup dalam keadaan seperti ini, kayaknya tak menghalang kita untuk romantis, untuk harmonis. Dan sedikit humoris. Jangan serius-serius saja berumah tangga itu. Harus ada lucu-lucunya. Pandai kita untuk menghadapi suasana. Sesekali nampak istri sedang sibuk, ya bantu dia. Ambil sapu, menyapu. Nampak dia sedang masak, bantu. Nampak dia menjemur kain, tolong jemur. Itu tu perlu kerjasama.
Memang kadang-kadang kalau kita lakukan seperti itu, apa kata tetangga sebelah? Suami takut istri katanya. Biar aja. Biar aja, kerjasama kita. Sebab berumah tangga itu tak bisa sendiri. Ada tugas suami, memang ada tugas istri, tapi yang paling bagus bekerja sama dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan keadaan yang seperti itu ketika kita berumah tangga, satu, kita tahu kewajiban kita, dengan hak kita beribadah dan berdoa kepada Allah, bersyukur dan bersabar, kita harmonis, romantis, maka insya Allah rumah tangga kita akan panjang usianya. Sampai-sampai tak ada batas. Berkekalan insya Allah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sikit lagi, adinda dapat istri sudah besar. Dulu yang hamil ibunya. Yang menjadi nyawa sasaran adalah ketika melahirkan ibunya. Yang masuk TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ibunya. Maka oleh karena itu, hormati ayah dan ibu dari istri kita. Kita dapat dia setelah besar. Jangan nanti setelah berumah tangga, kita halang-halangi dia ingin jalan ke rumah ibunya segala macam. Begitu juga istri. Kita dapat suami kita ni setelah besar. Dulu yang hamil ni ibu dia. Yang hampir mati ketika melahirkan ini ibu dia. Dia susui selama 2 tahun. Yang bertungkus lumus peras keringat banting tulang ni orang tuanya. Mencari duit, menyengolahkannya sampai S2. Kita hanya dapat setelah besar. Maka ketika dia menyayangi ibunya, ketika dia menyayangi ayahnya, tak ada hak bagi kita untuk menghadangnya. Justru mengasih semangat. Bang, ingat ayah. Bang, ingat mak. Begitu. Jadi orang tua kita setelah ijab kabul 4 jadinya. Ibu kita, ibu mertua kita. Ayah kita, ayah mertua kita. Itu kaum muslimin, kaum muslimat. Kepada mempelai keduanya kami pesankan berlaku hukum yang sama. Tak boleh berat sebelah. Kita dapat setelah besar. Yang bertungkus lumus adalah ibu dan ayah kita masing-masing. Untuk itu kita menikah bukan hanya berdua saja, tapi mengikat 2 keluarga besar. Bahkan 2 kampung kita ikat. Medan dengan Riau. Begitulah pernikahan ini. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal untuk berlayar di bahtera rumah tangga. Semoga selamat, pandai bermain gelombang agar sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa ini dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma alif baina Notarianul Syamsi SHMKN wa khairan nur sa'adah aulia SH kama alafta baina Adama wa Hawa. Warham bainahuma kama rahimta baina Ibrahim wa Sarah. Wasbir bainahuma kama sabarta baina Ayub wa Rahmah. Wasbir bainahuma kama sabarta baina Ayub wa Rahmah. Wajma' bainahuma kama jama'ta baina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakanlah rumah tangga Notarianul Syamsi SHMKN dengan istrinya Khairan Nur Sa'adah Aulia
sebagaimananya rumah tangga, bahagianya rumah tangga Nabi Adam dan istrinya Hawa. Sabarlah mereka berdua membina rumah tangga seperti sabarnya Nabi Ayub dan istrinya Rahmah. Saling mencintai keduanya seperti saling mencintainya Nabi Yusuf dengan istrinya Zulaikha. Saling menyayangilah keduanya seperti saling sayang menyayanginya Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah dengan istrinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan keduanya orang yang rajin beribadah kepada Engkau, Ya Allah. Jadikan mereka berdua orang yang selalu berdoa kepadamu, Ya Allah. Sabarlah mereka dalam membina rumah tangga dan jadikan keduanya orang yang bersyukur, Ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin. Jika kelak nanti Engkau karuniakan kepada mereka anak dan keturunan, jadikanlah anak keturunan mereka soleh dan salihah, sejuk hati dan mata bila memandangnya. Allahumma ya mujibah du'a isailin. Rumah tangga yang akan mereka bina pasti banyak halangan, karena mereka bukanlah manusia sempurna seperti para nabi. Bahkan para nabi pun mengalami itu semua. Maka jadikanlah keduanya selalu mengadu kepadamu, Ya Allah. Rajin beribadah, agar ibadah itu membuat mereka bertakwa. Dan dengan takwa itu Engkau berikan solusi kepada keduanya. Sehatkanlah mereka, Ya Allah. Panjangkan umur rumah tangga mereka, Ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal berlimpah barakah, Ya Allah. Rabbana istajib wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.